Halo semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Taufik, bagian dari tim arsitek dan konsultan di studio Rancang Reka Ruang. Oke, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita di video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Belajar Arsitektur. Pada saat ingin membangun suatu bangunan, selain memiliki nilai estetika dan juga nyaman ditempati, tentunya kita menginginkan bangunan yang kokoh, awet, dan juga aman bagi penghuni atau pengguna bangunan tersebut. Namun terkadang, hal ini bisa saja kurang diperhatikan, sehingga tak jarang kita menemui suatu bangunan atau rumah tinggal dengan struktur yang kurang kuat. Nah, struktur yang kurang kuat ini lama-kelamaan bisa saja membahayakan para penghuni bangunan tersebut. Bahkan yang lebih fatal dan ekstrimnya lagi, bangunan ini bisa saja miring atau roboh dan menimpa para penghuni yang ada di dalamnya. Lantas, bagaimanakah cara menciptakan struktur bangunan yang kuat dan juga bisa bertahan dalam waktu yang lama? Simak videonya sampai akhir ya. Nah, yang pertama, menghitung jumlah beban. Sebelum merencanakan suatu bangunan, kita perlu memperhatikan beban-beban apa saja yang akan ditahan oleh struktur bangunan tersebut. Nah, beban-beban ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, beban mati, lalu beban hidup, dan beban gempa. Beban mati adalah seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, plafon, atap, dinding partisi, cladding, dan komponen arsitektural lainnya. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan. Sedangkan beban gempa adalah semua beban statik ekivalen yang bekerja pada gedung karena pengaruh pergerakan tanah yang diakibatkan oleh gempa. Yang kedua, yaitu memperhatikan lokasi pembangunan. Pastinya, teman-teman perlu memperhatikan di mana lokasi pembangunan tersebut, karena jenis tanah pada lokasi akan mempengaruhi pada kekuatan struktur, terutama pada bagian pondasi. Apabila bangunan tersebut terletak pada tanah yang dapat terjadi fluktuasi, maka struktur bawah bangunan atau pondasinya harus direncanakan agar mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut. Lokasi tanah tersebut juga menentukan jenis pondasi apa yang kita butuhkan. Apakah itu cukup dengan pondasi batu kali atau pondasi setempat, atau bahkan harus menggunakan pondasi sumuran atau bore pile. Selanjutnya, pemilihan struktur maupun material yang tepat. Memilih material untuk suatu objek fisik bangunan memang harus memiliki berbagai pertimbangan yang matang. Artinya, selain mempertimbangkan keindahan, kita juga harus mempertimbangkan kekuatan dan keamanannya. Nah, saat ini di pasaran banyak dijual beragam variasi, mulai dari yang paling murah hingga mahal. Namun, bukan berarti yang mahal pasti sesuai dengan fungsi bangunan kita, dan yang paling murah juga belum tentu bisa sesuai dengan apa yang akan kita wujudkan. Setiap material tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari sifat maupun daya dukung material tersebut. Jadi, kita harus menyesuaikan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan dan maintenance secara berkala. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, khususnya pada bangunan gedung, harus dilakukan pemeriksaan keandalan struktur bangunan secara berkala, agar jika ada struktur yang perlu diperbaiki, maka perbaikan dapat segera dilakukan. Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilakukan secara berkala sesuai klasifikasi dari bangunan tersebut dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi dengan bagian yang sesuai. Nah, yang terakhir dan yang paling penting, perencanaan struktur dilakukan oleh profesional. Dari 4 hal yang sudah kita sebutkan tadi, tentunya dalam membangun suatu bangunan tidak bisa main-main, karena ternyata banyak hal yang harus diperhatikan demi kenyamanan dan keamanan dari pengguna bangunan. Maka dari itu, perlu perencanaan yang baik dan matang sejak awal yang dilakukan oleh tenaga ahli profesional di bidang struktur. Nah,
Pada tahap perencanaan ini, ahli struktur akan menanyakan tujuan dan fungsi dari bangunan yang akan dibangun, dan juga jumlah beban yang akan ditahan oleh bangunan tersebut. Karena semua sudah diperhitungkan secara mendetail oleh ahli struktur, maka tentunya bangunan tersebut akan lebih kokoh, kuat, dan aman untuk digunakan. Nah, demikian video kami kali ini tentang struktur bangunan. Semoga dapat menginspirasi dan menambah ilmu teman-teman semua. Nah, jika teman-teman masih bingung tentang materi kita kali ini, teman-teman dapat menanyakan langsung di kolom komentar atau dapat menghubungi arsitek dan desainer interior di Studio Rancang Reka Ruang untuk berkonsultasi atau sekedar tanya jawab secara gratis. Oke, sekian video pembahasan kita kali ini. Saya Taufik dari Studio Rancang Reka Ruang. Sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya. See ya! Masuk dinding, lantai, plafon.